Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Anet. Di video kali ini aku mau share tips tentang gimana belajar supaya kalian bisa benar-benar mempelajari hal itu gitu. Supaya kalian dapet konsepnya, supaya kalian tuh bisa bilang, wow gue ngerti banget konsepnya gitu. Satu terus ya. Tips dari aku yang pertama, kalian tuh harus cari dulu alasan kenapa kalian mempelajari hal itu. Karena menurut aku kalau misalnya kalian tahu alasannya, itu akan menjadi dorongan kuat ketika kalian di tengah jalan merasa putus asa untuk tidak melanjutkan hal yang kalian pelajari. Kayak misal kalian tahu nih alasan kalian belajar sesuatu, maka di tengah-tengah ketika kalian merasa jenuh, kalian ingat lagi alasan kenapa kalian belajar itu. Oke, kemudian yang kedua itu basic yang kuat. Artinya dasar pemahaman kalian tentang suatu materi itu harus kuat. Misalnya kalian mau mempelajari tentang matematika, katakanlah seperti itu, kalian harus mempelajari dulu dasar-dasar materi matematika itu dari dasarnya gitu. Kalian nggak bisa langsung belajar yang langsung tinggi, kalian harus tahu dulu dari bawah. Jadi kalian tuh belajarnya bertahap, step by step. Untuk materi basic ini kalian tuh bisa pelajari di aplikasi Zenius. Nanti aku kasih link sama kasih contohnya ya. Pertama, kalian cari dulu aplikasi Zenius di Play Store. Terus kemudian download. Ini aku kebetulan udah download. Kalian buka aja. Oke, kita tunggu. Nah, untuk basicnya kalian cari di ini, kemudian kalian tulis basic scientific. Udah ada. Nah, kemudian kalian masuk ke sini. Nah, ini basic scientific skill. Kalian pelajari aja semuanya. Kebetulan aku udah pelajari. Kemudian yang kedua tuh basic scientific and social studies. Nah, ini untuk materi yang ini. Nah, berikutnya nih di ekonomi. Ini penting banget menurutku. Bagus banget juga penyampaiannya. Dan materi-materi di sini itu menurutku terbukti kualitasnya seperti itu. Jadi kalian wajib banget download. Ini juga gratis. Dan kalian bisa dapat banyak banget ilmu di sini. Oke? Jangan lupa pencapaiannya ini. Basic scientific dan social studies skill. Terima kasih. Oke, untuk tips yang ketiga, kalian itu mesti pelajari framework atau kerangka berpikir dari suatu materi yang mau kalian pelajari. Jadi kalian harus tahu nih apa aja judulnya, apa aja materi-materinya. Itu tuh seperti kayak gambaran atau garis besar materi-materi yang kalian pelajari. Setelah kalian tahu garis besar materi yang kalian pelajari, baru kalian nanti lihat ke detail-detail materinya. Jadi kebanyakan tuh kesalahannya menurutku, kalian langsung ke detail-detail tanpa tahu garis besar dari suatu hal yang kalian pelajari. Oke, buat tips yang keempat, yaitu kalian harus tahu kalau ilmu semuanya itu sebenarnya terintegrasi. Mereka nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi gimana caranya kalian mengintegrasikan antara satu hal dengan hal yang lain. Misalnya ya, kaitannya antara pelajaran sosiologi dengan katakanlah pelajaran IPA atau pelajaran-pelajaran natural science dengan pelajaran social science. Sebenarnya mereka itu saling melengkapi karena kita kan hidup di bumi ini ya. Nah, natural science itu bagian yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alamnya. Kalau social science itu ilmu-ilmu yang belajar tentang perilaku manusia di alam itu sendiri. Jadi kita paham kalau misal semua ilmu itu sebenarnya terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kalian tuh harus cari pembeda antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, satu konsep dengan konsep yang lainnya. Kenapa ini penting? Karena nanti kalian misal ketemu soal, kalian tuh bisa tahu, oh ini tuh konsep ini nih, konsep ini. Atau misal di kehidupan sehari-hari pun, kalian bisa tahu kalau misal, oh gue dorong meja, ini konsep gaya, gue lakuin apa, ini konsep apa. Jadi benar-benar ilmu yang kalian dapat itu terintegrasi, terus ilmu yang kalian dapat tuh kalian tahu perbedaannya, dan ilmu yang kalian dapat itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, kalian tuh stop bilang kalau teori itu cuma teori. Sebenarnya tuh nggak segampang itu untuk mengatakan teori cuma
teori karena teori itu berasal dari realita yang ada, kemudian dipikirkan untuk dijadikan sebuah teori, dan realita untuk dijadikan pemikiran itu harus melalui metode-metode ilmiah yang emang terbukti secara saintifik seperti itu. Nah, step untuk jadi teori itu juga gak mudah teman-teman. Jadi pertama tuh realita yang ada, kemudian kalian induksikan. Induksi itu metode pemikiran yang bertolak atau berasal dari kaidah atau kejadian khusus untuk dijadikan sebuah hukum. Kemudian dari induksi ini kalian jadikan storage atau daya ingat atau penyimpanan. Kemudian habis itu dijadikan deduksi atau penarikan kesimpulan secara umum. Dan deduksi ini biasanya tuh dikaitkan lagi sama keadaan yang sebenarnya atau realita. Jadi kayak muter gitu dari realita, induksi, kemudian storage, kemudian deduksi, muter lagi ke realita. Oke guys, jadi kesimpulan untuk kalian paham suatu hal atau suatu materi yang benar-benar kalian pelajari itu, yang pertama kalian cari dulu alasan kenapa kalian pelajari hal itu. Kemudian yang kedua, kalian harus punya basic yang kuat. Yang ketiga, harus punya framework atau kerangka berpikir yang tepat tentunya. Kemudian yang keempat, kalian harus sadar kalau semua ilmu itu terintegrasi, jadi mereka tuh gak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang kelima, kalian harus cari pembeda antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Kemudian yang keenam, jangan pernah bilang kalau teori itu cuma teori, karena sebenarnya mereka berasal dari proses yang panjang untuk jadi teori. Oke, mungkin terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya, untuk berkembang di channel yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, see you, wassalamualaikum.